Apa yang ada di zaman ini tak bisa lepas dari yang terjadi di masa lalu. Ilmu hitam, makhluk gaib, hingga kutukan sudah lebih dulu dekat dengan manusia di masa itu. Dan ini adalah kisah tentang pewaris takdir penyandang nama Sambara, Daryana Putra Sambara. Sebuah kisah dari the one and only Dio Seta. Ini dia selengkapnya di Fakta Sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Angin gunung berhembus dengan kencang menerpa sebuah desa yang bertahan di lereng bukit. Malam telah berlalu setengah jalan, menemani warga desa yang tak kunjung masuk ke dalam rumah. Hampir seluruh warga desa, mulai dari orang dewasa hingga anak-anak, menggenggam obor yang menyala di dekat gerbang desa. Ada yang mereka tunggu, sebuah harapan akan kebebasan dari teror kelam yang telah berdampingan dengan mereka selama beberapa keturunan. Itu Pak, ono sing teko, ada yang datang, ucap salah seorang warga menunjuk pada beberapa orang yang terlihat mendekat ke arah desa. Ada yang aneh dari mereka, tubuhnya babak belur dengan luka mengerikan. Mereka berjalan terseok-seok saling membopong untuk menguatkan langkah. Warga desa pun segera berlari menjemputnya dan membantu memasuki desa secepatnya. Mereka kembali, siapkan obat-obatan. Beberapa warga segera mengikuti perintah itu dan mempersiapkan tempat untuk orang-orang itu. Belum sempat memasuki rumah yang disediakan untuk peristirahatan mereka, orang-orang itu sudah jatuh tergelepar di tanah. Tak ada satupun dari mereka yang mampu berjalan lebih dari ini. Lari, tinggalkan desa ini, kami telah gagal, ucap mereka. Makhluk terkutuk itu tidak akan bisa dikalahkan oleh manusia. Perbuatan kita telah membuatnya murka. Lari sebelum makhluk itu sampai ke desa ini. Mendengar peringatan itu, sontak seluruh warga desa berteriak histeris. Satu-satunya harapan warga untuk menuntaskan kutukan yang telah lama berada di desa kini terbaring tak berdaya di tanah di hadapan mereka. Terlebih saat ini desa mereka sudah membangkitkan amarah makhluk yang menguasai desa itu. Tanpa berpikir panjang, salah seorang warga segera bergegas menjemput keluarganya dan bergegas pergi meninggalkan desa. Mas Tumidi, sampean arep neng ngendi? Mau kemana? Mau pergi kemana? Kowe kabeh krungu ora? Hah? Kalian semua dengar tidak? Setan terkutuk itu akan datang ke desa ini. Pendekar-pendekar itu saja tidak bisa menangani, apalagi kita, ucap orang itu yang segera pergi meninggalkan gerbang desa bersama anak dan istrinya. Melihat hal itu, beberapa warga desa menjadi bimbang. Sebagian dari mereka ingin mengikuti jejak orang itu untuk meninggalkan desa. Jangan gentar, kita hadapi makhluk itu bersama-sama, teriak kepala desa. Tapi Pak, pasti akan banyak nyawa melayang. Desa kita pernah melawan belasan tahun lalu, tapi setan itu malah menghabisi setengah warga desa, bantah salah satu warga. Mendengar pendapat itu, beberapa warga semakin yakin untuk meninggalkan desa. Namun, tepat saat akan meninggalkan gerbang, tiba-tiba terdengar suara raungan makhluk buas yang setengah tertawa bersama suara pohon yang tersibak. Sontak, rasa merinding menyelimuti seluruh warga yang berkerumun. Rasa takut mereka semakin terpuruk ketika beberapa benda terlempar dari tengah hutan dan jatuh di antara para warga. Kepala manusia! Warga yang kejatuhan benda itu teriak histeris. Itu kepala Tumidi! Kepala Tumidi dan anak istrinya! Ucap warga desa lain. Sontak warga yang berniat meninggalkan desa mengurungkan niatnya. Mereka benar-benar putus asa. Kini mau tidak mau mereka harus menghadapi sosok makhluk yang sedang murka itu. Angin malam terasa semakin dingin. Suara hutan yang sebelumnya begitu hening terkoyak dengan suara sosok yang menyibakkan dedaunan. Sosok makhluk besar sedang berjalan mendekat memasuki desa. Dia datang.
ucap kepala desa dengan tubuh yang gemetar. Sosok hitam besar dengan mata sebesar kepalan tangan. Taringnya memanjang hingga melampaui lehernya. Berbulu, namun sebagian bulunya sudah terkoyak, memperlihatkan borok tubuhnya yang menjijikan. "Lanteng Giri Agung, maafkan kami. Kami tidak bermaksud." Pak Kepala Desa yang merasa bertanggung jawab mencoba meminta pengampunan dari sosok itu. Belum sempat melanjutkan ucapannya, tiba-tiba sang kepala desa sudah terpisah dari tubuhnya. Kepala itu menggelinding di tanah dengan wajah yang masih belum sadar dengan apa yang terjadi. Sepertinya makhluk itu terlihat begitu murka akan pemberontakan warga desa. Hampir setengah warga desa terjatuh lemas. Mereka seolah tinggal menunggu waktu untuk mengalami nasib yang sama. "Uang tolol." Dari punggung raksasa itu turunlah sosok perempuan dengan tubuh yang rusak. Sebagian tubuhnya yang tak tertutup sehelai benang pun itu dipenuhi oleh borok yang sudah menghitam. Wajahnya pun tertutup rambut panjang yang mulai memutih. "Kami sudah mengampuni kalian sebelumnya. Kami hanya meminta satu anak wanita, dan kalian malah mengirim pendekar-pendekar bodoh itu," ucap sosok itu. Ampun Nyai," ucap salah seorang warga yang dalam sekejap kepalanya sudah terpisah dari tubuhnya oleh raksasa itu. Tidak ada satupun warga yang berani berkata-kata lagi. Mereka yang panik berlarian ke seluruh penjuru desa untuk melarikan diri, tapi mereka seolah hanya menjadi buruan makhluk itu. Sebagian dari mereka hanya bisa menonton satu persatu kepala warga desa yang terpisah dari tubuhnya oleh amarah kedua makhluk mengerikan itu, sembari menunggu giliran mereka. Mereka tidak tahu apakah ada yang bisa selamat di antara mereka. Mereka hanya bisa berharap keajaiban agar emosi makhluk itu mereda dan memaafkan mereka. Di tengah pemandangan mengerikan itu, tiba-tiba sosok yang dipanggil dengan sebutan Nyai itu terhenti di depan seorang anak perempuan yang sama sekali tidak gentar. Ia tidak mundur seperti warga desa yang lainnya. "Dok, jangan dok!" tangis warga desa yang sudah yakin akan melihat kepala anak itu melayang. "Aku ora wedi karo demit kaya kowe," ucapnya polos. "Aku tidak takut dengan setan seperti kamu." Nyai pun hanya tersenyum. Ia sadar bahwa anak perempuan itu tidak bisa melihat. Terlihat dari pupilnya yang memutih. Ia tidak peduli dengan ucapan bocah itu dan memerintahkan raksasa itu untuk menghabisinya. Saat raksasa itu mengayunkan tangannya untuk menyerang, sekelebat berembus angin yang melintasi warga mengarah ke anak perempuan itu. Anehnya, anak perempuan itu tiba-tiba berpindah dari tempatnya ke belakang kerumunan warga. Gadis itu tersenyum senang, sementara warga yang lain kebingungan. Mas wes tangi, emasnya sudah bangun." Bersama dengan ucapan gadis buta itu, tiba-tiba seorang ibu muncul dari dalam rumah dan berteriak dengan keras. "Mas wes tangi, masnya sudah bangun," ucap ibu itu sembari tersenyum. Tidak mungkin. Dia sudah tertidur selama setahun," ucap salah seorang warga. "Tenang mas, sampean udah bangun," tambah ibu itu. Entah mengapa, mendengar perkataan itu, raut wajah sebagian warga desa berubah, seolah ada sedikit harapan di wajahnya. "Bapak, emangnya masnya itu siapa toh?" tanya salah seorang anak kecil di tengah kerumunan warga desa itu. Tepat saat raksasa itu akan menghabisi seorang warga desa lagi, dari jendela kamar, ibu yang berteriak tadi melompat seorang pemuda yang belum tuntas mengancingi pakaiannya dan menggenggam sebuah keris pusaka. Ia berjalan melompati udara, dan tepat sebelum pukulan raksasa itu mengenai warga lagi, ia mengayunkan kerisnya yang bercahaya dan memisahkan tangan buto itu dari tubuhnya. "Dia, pemuda itu, dia hanya pengembara yang kebetulan lewat di desa kita, nak," jawab ayah dari anak itu sembari menitikkan air mata saat mengetahui masih ada harapan hidup untuk keluarganya.
Daryana Putra Sambara. Sementara itu, di sisi lain, setiap orang dilahirkan di dunia ini dengan sebuah tujuan. Terlepas tujuan itu adalah hal besar ataupun tidak, selama itu bisa membuat dirinya merasa bahagia, sepantasnya itu sudah cukup. Sementara itu, ibu berteriak dari dalam rumah mengingatkanku yang tengah tiduran di belakang rumah. "Putra, kayu bakarnya sudah siap. Mau diambil Mbok Mi sebentar lagi loh." "Sudah Bu, sekalian Putra antar saja. Kasihan kalau Mbok Mi ngangkat sendiri," ucapku yang segera mengambil tali dan mengikat kayu bakar yang akan ku antarkan. Ibu keluar sambil dan memperhatikanku dengan senyum. "Tenan Le, dak capek," ucap ibu memastikan. "Tenan Bu, beneran. Cuma kayu bakar kok, belum disuruh mindahin bukit," balasku sombong. "Ya wes, matur nuwun. Dah mulai yo, cepet pulang. Ibu masak sayur bayem." "Nggih Bu." Aku pun meninggalkan rumah menuju rumah Mbok Mi yang terletak di sisi timur desa. Sesekali aku tertarik dengan pemandangan warga yang membawa sapi untuk mencari makan, ataupun pedagang kerajinan rotan yang memikul dagangannya. "Mas Putra, mau kemana?" sapa salah seorang wanita yang berpapasan denganku. Dia Marsini, putri salah satu pemilik kebun jagung di desa ini. Dek Marsi, mau ke rumah Mbok Mi, nganter ini," ucapku sembari menunjukkan kayu bakar yang kupanggul. "Rajin ya Mas Putra, kalau sudah mampir ke rumah," ajak Marsi. Entah itu hanya basa-basi atau bukan, tapi tidak mungkin aku melewatkan sayur bayam masakan ibu hanya untuk mampir ke rumahnya. "Wah, matur nuwun Dek, tapi sudah ada kerjaan lagi di rumah. Lain kali ya Dek," balasku. "Walah, ya wes lain kali aja," ucapnya. Aku pun pergi melanjutkan perjalanan sambil masih menikmati keramahan warga desa ini. Ini desa kelahiranku, sebuah desa di kerajaan Indrajaya yang masuk dalam wilayah Setrageni. Sebuah kerajaan yang dipimpin oleh sang raja yang bijak, yang sangat memikirkan kesejahteraan rakyatnya. "Kula nuwun," ucapku sambil mengetuk pintu kayu dari salah satu rumah yang cukup tua di ujung desa ini. "Enak Putra, kan Mbok bilang biar diambil saja. Malah jadi ngerepotin," sambut Mbok Mi, sosok ibu yang sudah jauh lebih berumur dari ibuku. "Gak ngerepotin kok Mbok, sambil jalan-jalan." "Ya sudah, masuk dulu. Mbok bikin beras kencur, minum dulu ya. Nanti bawa juga buat ibumu," ucapnya. "Walah, gak usah repot-repot Bu." "Gak repot, tapi memang niatnya mau bawain buat ibumu juga." Mendengar ucapan itu aku pun menurut dan ikut masuk ke dalam rumah. Mas Putra, monggo duduk. Maaf tempatnya berantakan," sambut satu-satunya anak laki-laki Mbok Mi, Taryo. Ia berjalan menghampiriku sembari menyeret kakinya. Aku sudah tahu tentang penyakit Taryo, tapi jarang sekali aku bisa bertemu dengannya. Menurut cerita Mbok Mi, setiap terkena matahari, kaki Taryo akan melepuh. "Halah, buat aku yang sering main ke hutan rumah ini termasuk rapi yo," balasku kepada Taryo. Iya sih Mas, tapi jangan disamakan dengan hutan lah." Iya, guyon loh yo." Mbok Mi melangkah dengan berhati-hati sembari membawakan gelas dari kayu yang telah berisi jamu beras kencur andalan buatannya untukku. "Diminum ya Nak Putra, doyanan ibumu ini loh," ucap Mbok Mi sembari ikut menemaniku dan Taryo. "Matur nuwun Mbok." Aku menikmati jamu buatan Mbok Mi sembari membahas perbincangan santai yang sesekali membuat kami tertawa. Ingin sekali aku bertanya mengenai penyakit Taryo, tapi aku takut menyinggung mereka. Di tengah perbincangan, tanpa sengaja aku menoleh ke arah kaki Taryo yang terluka. Entah mengapa, samar-samar aku seperti melihat benda yang menancap di kakinya. Sesekali Taryo meninggalkan kami sekedar untuk mengambil camilan atau apapun untuk menemani kami. Dan saat itu aku melihat ada yang aneh di kakinya.
Sosok makhluk seperti manusia seukuran tikus besar sesekali mendekat ke kaki Taryo, bergelendotan dan menggigiti bagian boroknya. Taryo, kakimu, ucapku yang sedikit heran dengan apa yang kulihat. Kenapa Mas Putra? Balas Taryo bingung. Itu ada apa yang menempel? Aku balas bertanya. Taryo dan Bokmi terlihat bingung. Ia menunjukkan kakinya padaku. Namun sepertinya ia tidak sadar dengan keberadaan makhluk yang menempel di kakinya. Aku memastikan hal itu sambil menatap wajah mereka. Namun sepertinya benar bahwa mereka tidak menyadari hal itu. Mbok, mohon maaf sebelumnya. Saya penasaran kenapa kaki Taryo bisa sakit. Ucapku berusaha sesopan mungkin. Oh itu, kami juga tidak tahu Mas. Sudah diobati berbagai cara, tapi masih tidak bisa sembuh, jawab Mbok Mi. Yuk, boleh aku lihat sebentar yuk, ucapku penasaran. Boleh sih Mas, tapi kenapa toh? Baunya nggak enak Mas, aku malu, balas Taryo. Wes rapopo yuk, aku penasaran. Mendengar aku memaksa, Taryo pun duduk selonjor di kursi panjang dan menunjukkan luka di kakinya kepadaku. Tidak seperti biasanya. Kali ini aku melihat luka di kaki Taryo dengan berbeda. Samar-samar terlihat ada makhluk hitam kecil seukuran tikus menggerigiti daging Taryo di sekitar benda berbentuk paku yang menancap. Aku mencoba memberanikan diri, menarik sebuah benda yang mirip sebuah paku hitam itu dan membuangnya ke tanah. Dan benar saja, makhluk-makhluk kecil itu tidak lagi menggerogoti kaki Taryo dan berganti menjilati paku hitam itu. Mas, tadi ngapain Mas? Tanya Taryo. Sekarang rasanya gimana Yok? Balasku penasaran. Beda Mas, tadi kaku sekarang sudah enggak, balas Taryo. Aku sekali lagi melihat lukanya. Tidak ada benda lain lagi. Namun luka yang ditinggalkan makhluk itu tidak menutup dengan sendirinya. Yok, aku melihat ada benda hitam menancap di kakimu. Ada makhluk kecil menggerogoti lukamu tadi. Sekarang mereka sudah pergi mengikuti paku hitam itu, ucapku sembari menunjuk ke tanah tempatku melempar paku itu. Tapi sepertinya mereka tidak bisa melihatnya. Bu, kaki Taryo bisa bergerak Bu. Masih sakit? Masih, tapi rasanya beda. Sebelumnya seperti ada yang mencabik-cabik luka Taryo. Mereka pun menoleh ke arahku dengan sedikit bingung dan menanyakan kepadaku apa yang terjadi. Sayangnya, aku juga tidak mengerti. Aku pun mencoba membawa paku yang tak terlihat itu dan berniat menanyakannya kepada ibu. Aroma masakan sudah tercium beberapa langkah dari rumah. Sepertinya, ibu juga memasak sambal yang baunya tercium hingga keluar. Aku pun segera bergegas ke rumah menjawab panggilan dari masakan ibu. Tidak butuh waktu lama untukku menghabiskan masakan yang dihidangkan oleh ibu. Nambah lagi nggak Le? Tawar ibu. Emang masih ada Bu? Kalau masih mau nambah ya ibu masakin lagi Le. Aku tersenyum sembari membereskan piringku. Nggak usah repot-repot Bu, Putra udah kenyang kok. Gak apa-apa, ibu seneng kalau kamu seneng sama masakan ibu. Lagi pula, suatu saat kamu pasti akan mengembara seperti ayahmu. Jadi selama kamu masih di sini, makan masakan ibu yang banyak, biar inget pulang, balas ibu. Tenang Bu, masih lama. Putra mau jagain ibu dulu saja, ucapku. Setelah membereskan dapur dan lebih santai, aku mengambil bungkusan kain yang kubawa dari rumah Mbok Mi. Di dalamnya ada paku hitam yang tidak bisa dilihat oleh Mbok Mi dan anaknya. Bu, ibu bisa lihat ini? Tanyaku. Kain? Bukan Bu, yang di dalam kain ini benda berwarna hitam, ucapku. Ibu mengernyitkan dahinya mencoba memperhatikan, namun sepertinya tidak menemukan apapun di sana. Memangnya yang kamu lihat apa nak? Tanya ibu penasaran, namun wajahnya tetap tenang. Paku berwarna hitam, ini yang menusuk di kaki Taryo Bu. Putra mengira ini yang membuatnya tidak bisa berjalan dengan normal, ucapku. Ibu menghela nafas dan menatapku. Itu paku santet nak. Berarti benar Nak Taryo diserang ilmu hitam,
ucap ibu. Ibu tahu? Tanyaku. Ibu menggeleng. Ia bercerita bahwa ia tidak bisa melihat atau berurusan dengan hal itu. Namun menurutnya, ayah memiliki kemampuan untuk melihat dan berurusan dengan hal-hal yang tak kasat mata. Bapak bisa, Bu? Tanyaku. Kenapa tidak kamu tanyakan sendiri? Balas ibu. Hampir setengah tahun, bapak gak muncul, Bu. Terakhir tiba-tiba bapak nyamperin di hutan buat ngajarin ilmu pernafasan, ucapku. Ibu hanya mengelus kepalaku sembari tersenyum tanpa melanjutkan perbincangan. Ya sudah, bapak pasti kembali lagi. Saat itu jangan lupa nanya ke bapak ya, ucap ibu. Aku mengangguk, membalas ucapan ibu. Santet, di desa yang diisi oleh warga yang seramah ini masih ada saja yang punya niat jahat satu sama lain. Di dalam hati, aku berharap semoga saja ini hanya satu-satunya kejadian yang ada di desa ini. Malam ini, aku izin kepada ibu untuk bermalam di hutan. Seperti biasa, aku melatih ilmu yang diajarkan oleh bapak. Suara hewan malam, udara dingin dan gemerisik dedaunan pepohonan menjadikan hutan ini sebagai rumah kedua untukku. Mana paku yang kamu temukan? Mendadak terdengar suara seorang pria keluar dari sudut hutan menghampiriku. Bapak, aku tersenyum menyambut kedatangan bapak yang sudah lama tidak terlihat. Paku hitam yang kubungkus dengan kain itu pun kutunjukkan pada bapak. Sini, dengarkan bapak. Aku duduk berhadapan di depan bapak, di sebelah api unggun yang kubuat. Ia meletakkan paku itu di tengah-tengah kami dan memperlihatkan kekuatan hitam yang menyelimutinya. Ini adalah salah satu ilmu santet. Keberadaan kekuatan hitam ini menandakan bahwa benda ini masih berhubungan dengan pengirimnya. Jelas bapak. Bapak mengajarkan satu hal kepadaku. Menurutnya, kita bisa mengetahui siapa pengirim benda ini dengan mengikuti arus kekuatan hitam yang ada di benda ini. Tutup matamu dan coba masukkan sedikit kesadaranmu di benda ini, ucap bapak. Sebelumnya bapak pernah mengajarkanku cara untuk membaca aliran kekuatan di beberapa benda hidup. Dengan memindahkan sedikit kesadaran, kita bisa mengetahui energi apa saja yang mengalir di berbagai benda maupun pusaka. Aku melakukan seperti yang bapak katakan dan mendapati sosok dan keberadaan inang dari pemilik benda ini. Seorang prajurit kerajaan? Tanyaku pada bapak. Bapak mengangguk, namun ia segera meletakkan tangannya di atas paku itu dan mengalirkan kekuatannya. Seketika, kekuatan hitam itu pun menghilang dari penglihatanku. Kamu harus berhati-hati. Tidak semua benda bisa dibaca semudah ini. Bila pengirimnya orang yang lebih sakti, mungkin kesadaranmu akan terperangkap oleh jebakan yang ia pasang. Dan setelah mengetahui siapa pelakunya, segera murnikan benda itu agar mereka tidak lagi bisa melacak keberadaanmu. Jelas bapak? Baik pak, putra ingat baik-baik ucapan bapak, balasku. Aku pun masih memperhatikan paku itu. Walau kekuatan hitamnya menghilang, tapi paku itu masih dapat kulihat. Apa mungkin itu yang sering disebut dengan benda gaib? Nah, sekarang kita masuk bagian yang paling penting, ucap bapak. Aku mengangguk dan pergi mengambil bungkusan lain yang cukup besar ke hadapan bapak. Sayur lodeh, bandeng, sambal terasi, tanya bapak sembari menerawang isi bungkusan yang kutunjukkan padanya. Hebat, bapak gak pernah gagal nebak masakan ibu, ucapku. Gak mungkin bapak bisa salah ngenalin makanan terenak di jagat raya. Sudah, cepat dibuka, perintah bapak. Malam itu kami menikmati masakan yang dibawakan oleh ibu hingga tak bersisa. Setelahnya bapak mengajarkan beberapa ilmu bela diri dan ilmu batin semalaman. Hanya di malam pertama, malam berikutnya bapak sudah pergi lagi dan menghilang. Aku tidak mungkin menahannya. Beberapa kali aku sempat melihat bapak menahan sesuatu yang mengamuk dari dalam dirinya. Tapi dengan semua penderitaan itu, beliau masih terus berusaha untuk menjadi seorang ayah yang baik untukku.
Di sisi lain, semakin aku dewasa, semakin jarang Bapak menemuiku. Aku tahu itu semua demi kebaikan kami dan seluruh kerajaan. Tapi aku tidak ingin menerima keadaan ini begitu saja. Suatu saat aku pasti akan menemukan cara untuk menyelamatkan Bapak. Aku terbangun dengan aroma masakan ibu yang tidak pernah gagal menggodaku. Bangun, Le. Tolong anterin lauk ini ke rumah Den Bira ya. Ibu masih banyak yang harus dimasak, sambut ibu saat sudah mengetahui aku yang telah terbangun. Putra sarapan dulu boleh Bu? Tanyaku. Boleh. Cepat mandi terus berangkat ya. Aku menuruti perintah ibu dan segera membawa beberapa keranjang yang aku duga berisi ayam bakar dan kelengkapannya. Rumah Den Bira cukup jauh. Mungkin setengah hari bisa kugunakan untuk perjalananku pulang pergi. Tapi inilah mata pencaharian aku dan ibu. Dari masakan yang dipesan juragan seperti Den Bira lah, kami bisa hidup berkecukupan. Wah, Nak Putra, akhirnya sampai juga. Sambut Den Bira yang keluar sendiri menyambutku. Belum terlambat kan, Den? Tanyaku memastikan. Belum. Acaranya masih nanti sore kok. Cuma gak sabar aja mau ngicipin duluan, balasnya. Aku membukakan bungkusan yang kubawa dan mengantarkannya ke dapur. Sudah ada beberapa pelayan Den Bira yang menerima dan menata masakan ibu. Tukang masak Den Bira banyak, tapi kok sampai jauh-jauh pesan ke ibu, Den? Tanyaku yang cukup bingung. Pasalnya, dapur Den Bira begitu bagus. Banyak pelayan dan bahan makanan yang lengkap. Masakan mereka belum bisa menyamai rasa yang dibuat ibumu, Nak Putra. Padahal ibumu sempat datang sendiri mengajari mereka, balasnya. Yang bener, Den. Ngapain saya sampai bohong? Buat saya, masakan ibumu itu masakan yang mewah, balasnya. Aku cukup bangga mendengar pujian Den Bira yang tak ada habisnya terhadap masakan ibu. Mungkin hal ini juga yang menjadi alasanku tidak pernah iri dengan keluarga lain yang hidup lebih mewah. Tok tok tok. Kula nuwun. Belum sempat aku pergi pulang, tiba-tiba terdengar seseorang yang datang ke kediaman Den Bira. Ia pun membukakan pintu mempersilahkan orang-orang itu masuk. Ada dua orang berpakaian jubah hitam panjang yang disambut dengan baik juga oleh Den Bira. Den, mereka siapa, Den? Tanyaku yang sedikit curiga dengan penampilannya. Masalahnya, entah mengapa, samar-samar aku merasakan energi hitam dari tubuhnya. Sayangnya aku tidak bisa memastikannya. Mereka tabib yang membantu ngobatin Kusni. Tunggu sebentar ya, ucap Den Bira. Kusni adalah anak Den Bira. Umurnya hanya terpaut 3 tahun lebih muda dariku. Kusni sakit apa, Den? Kalau saya ikut lihat boleh? Tanyaku. Boleh. Nanti sekalian saya ceritakan penyakitnya Kusni. Setelah berbincangan singkat dengan kedua tabib itu, Den Bira pun membawa mereka ke kamar Kusni. Aku mengikuti mereka dan melihat keadaan Kusni dari dekat pintu kamar. Penyakit Kusni aneh. Dia mendadak lumpuh. Saya sudah mengajaknya berobat ke berbagai tempat, namun tidak ada yang berhasil. Kedua orang ini menawarkan saya untuk mengobati Kusni. Awalnya saya ragu, tapi dalam satu pengobatan tiba-tiba tangan Kusni bisa bergerak lagi. Jelas Den Bira. Aku mengangguk menerima penjelasan Den Bira. Sungguh bagus seandainya ternyata kedua orang ini adalah orang baik yang bisa membantu Kusni. Metode pengobatannya tidak terlalu aneh. Mereka menumbuk rempah dan meminumkannya pada Kusni. Setelahnya mereka memijat tangan dan kaki Kusni. Tapi saat itu aku merasakan ada yang aneh. Ada beberapa jarum di tubuh Kusni dan ada kekuatan hitam yang muncul dari jarum itu. Hal ini seperti yang dulu pernah kutemukan pada paku di kaki Taryo. Sepertinya Den Bira juga tidak mengetahui tentang hal itu. Pak, tangan Kusni satunya sudah bisa bergerak, Pak, ucap Kusni tiba-tiba. Aku menoleh pada salah satu tabib itu dan mendapati ia tengah menggenggam jarum yang sebelumnya menusuk di tangan Kusni. Perlahan kekuatan hitam dari jarum itu pun kembali ke tubuhnya. Pengobatannya sudah selesai, tapi kami masih harus beberapa kali datang untuk mengobati kaki Kusni, ucap mereka. Den Bira tersenyum sambil menoleh ke arah Kusni. Kami pun menghantarkan tabib itu keluar untuk pulang.
Ada perbincangan singkat di antara mereka yang akhirnya membuatku berpikir. Untuk bayarannya kali ini, kami meminta tanah di utara sungai ya Den, ucap tabib itu. Dan Bira pun menghela nafas pasrah. Tanah? Maksudnya apa Den? Mereka dibayar dengan tanah? Tanyaku. Iya nak putra, sudah perjanjian kami. Saya tidak bisa apa-apa karena hanya mereka yang bisa mengobati Kusni, balas Den Bira. Mendengar jawaban itu aku pun geram. Baru saja mereka melangkah beberapa langkah meninggalkan kediaman Den Bira, aku pun segera menahannya. Jangan bayar mereka Den Bira ditipu, teriakku. Mendengar ucapanku mereka pun berhenti melangkah. Den Bira panik dan mencoba menahanku. Menipu bagaimana nak putra? Jangan sampai mereka tersinggung nak, tahan Den Bira. Kusni terkena santet Den, dan mereka sendiri pengirimnya, ucapku. Den Bira mengernyitkan dahinya seolah tidak percaya dengan ucapanku. Kedua orang itu pun berbalik dengan wajah marahnya. Jangan memfitnah kau bocah. Kau tahu akibatnya kalau kami berhenti mengobati Kusni, balasnya. Ada 5 jarum di tubuh Kusni. Kalian hanya mencabut 1. Dan kekuatan santet di jarum itu adalah milik kalian, teriakku. Den Bira penasaran dengan ucapanku. Namun ia lebih takut menyinggung tabib-tabib itu. Sudah nak, jangan diteruskan, tahan Den Bira. Aku yang sudah tidak dapat menahan emosiku segera masuk ke dalam menuju kamar Kusni. Akan kubuktikan Den, jawabku. Den Bira pun masuk ke dalam bersamaku. Kedua tabib itu penasaran, namun ia tidak berani masuk ke dalam. Kusni, tahan sebentar ya, ucapku. Aku memperhatikan tubuh Kusni, menyalurkan tenaga untuk memperkuat fisiknya dan memastikan semua letak jarum-jarum itu. Kamu mau ngapain putra? Tanya Kusni bingung. Aku pun menarik ke 4 jarum yang tersisa di tubuh putra dan menyimpannya dalam bungkusan kain. Perlahan bagian tubuh putra yang tertusuk jarum itu pun pulih. Bapak, putra bisa bergerak pak, ucap putra tiba-tiba. Ini ulah mereka Den, jangan sampai mereka lolos, bisa ada korban lagi, ucapku. Kami pun segera keluar mencari kedua tabib itu, tapi mereka sudah menjauh. Pengawal, bawa kedua tabib itu ke sini, perintah Den Bira. Tak butuh waktu lama hingga Den Bira berhasil menangkap mereka berdua dan membawanya ke hadapan Den Bira. Apa maksudnya ini? Tanya tabib itu berpura-pura polos. Tapi wajah mereka menunjukkan rasa kaget saat mengetahui Kusni sudah bisa berjalan menghampiri kami. Kalian yang sudah menyantet Kusni? Teriak Den Bira. Fitnah, itu fitnah. Kami hanya ingin mengobati. Santet itu dikirim oleh orang lain. Bisa saja anak itu sendiri, teriak mereka. Aku geram mendengar mereka yang masih saja berbohong dengan kelakuannya. Aku bisa membuktikan jarum ini milik mereka, ucapku pada Den Bira. Aku pun membuka bungkusan kain berisi jarum tadi dan memperhatikannya. Kekuatan hitam di jarum itu sama seperti yang dimiliki oleh salah satu dari mereka. Ada sebuah ajian yang kubacakan untuk mengalirkan panas ke telapak tangannya. Saat itu aku mengirimkan panas mendidih ke energi hitam yang berada di jarum itu. Panas, panas, teriak salah satu tabib itu tiba-tiba. Dia pengirim santet itu Den, ucapku sembari menunjuk ke salah satu tabib itu. Mengetahui keadaannya sudah terpojok, mereka pun kembali mencoba melarikan diri. Tapi pengawal sudah menghadangnya. Disinilah tiba-tiba perasaanku berubah menjadi semakin tidak enak. Saat pengawal berhasil menangkap mereka, raut wajah salah satu tabib itu berubah. Matanya memerah menatap kami dengan penuh amarah. Kowe wes golek perkara karo sing dudu tandinganmu, ucap tabib itu. Kamu sudah mencari perkara dengan yang bukan tandinganmu. Seketika ia mendorong kedua pengawal yang menangkapnya hingga terpental. Wajahnya tidak seperti sebelumnya. Kini terlihat taring keluar dari mulutnya dan tubuhnya menghitam. Doro jaran Bayu, matur nuwun wis teko mrene, ucap tabib satunya yang masih dalam keadaan sadar. Pengawal yang tadi terpental mencoba kembali menangkap tabib yang kerasukan itu. Tapi dengan mudah,
tangannya dipatahkan olehnya. Gila, kenapa tabib itu bisa sekuat itu? Denbira heran. Dia kerasukan, Den. Sosok itu yang memberi tabib itu kekuatan, jelasku. Denbira pun memerintahkan pengawal lainnya untuk menangkap tabib itu. Tapi dengan mudah mereka terpental. Pertarungan itu memancing perhatian banyak orang di desa. Terlebih pemandangan itu terlihat cukup mengerikan. Tabib yang kerasukan Doro Jaran Bayu itu tak segan-segan mematahkan lengan pengawal Denbira. Kuku-kukunya yang tajam pun berhasil melubangi tubuh pengawal Denbira hingga darah pun bercucuran di sana. Ini adalah peringatan. Siapapun yang berani mencari masalah dengan pengikutku akan mati seperti ini, ucapnya sembari bersiap memisahkan kepala salah satu pengawal Denbira dari tubuhnya. Jangan! Denbira panik. Aku tak mampu lagi menahan diri seketika aku mengingat semua ilmu yang diajarkan oleh bapak. Dengan cepat aku melesat ke arah tabib itu dan mendaratkan kakiku tepat di wajahnya hingga terpental. Seketika Denbira dan pengawalnya kaget melihat apa yang kulakukan. Tak hanya mereka, aku pun terheran. Aku belum pernah menyerang seseorang sebelumnya selain bapak. Tak kusangka tenagaku mampu mementalkan orang itu. Nak Putra bisa bela diri? Tanya Denbira. Aku tidak berani menjawab. Namun setelah mengetahui hal ini, aku harus mengambil sikap. Tak kuizinkan demit busuk sepertimu menyentuh orang-orang Denbira, peringatku. Tabib itu kesal. Rasa amarahnya berubah menjadi kabut hitam yang menyelimuti tubuhnya. Kali ini ia melesat mencengkeram kepalaku. Tapi dengan sigap, aku menangkap tangannya dan membanting ke tanah. Berbagai pukulan darinya mencoba mendarat di tubuhku. Namun tak satu pun serangannya yang mampu membuatku merasa kesulitan. Apa ini hasilku latihan dari bapak? Pikirku. Aku mengingat beberapa pelajaran dari bapak. Salah satunya adalah memurnikan benda atau makhluk dari energi yang bukan miliknya. Seharusnya dengan ilmu ini, aku bisa melepaskan kekuatan Doro Jaran Bayu dari tubuh tabib itu. Peparinge kang nitahake Kang Gusti, ora pantes nganti karuwetan dening barang Kang Olo. Aku menggunakan kemampuan untuk memurnikan jarum santet tadi ke dalam kepalan tanganku. Semua yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa tidak pantas dinodai oleh hal-hal jahat. Kali ini aku bersiap menyerang tabib yang semakin kesetanan dengan sosok yang merasukinya. Sebuah pukulan mendarat tepat di tubuhnya. Ia terpental menjauh dan kembali menyerang. Kali ini kami beradu pukulan satu sama lain. Nak Putra, jangan memaksakan diri. Denbira khawatir. Ia memerintahkan pengawalnya untuk membantuku. Tapi aku menahannya. Kini alur pertarungan mulai berubah. Perlahan kabut hitam di tubuh tabib itu mulai menghilang. Ternyata benar. Setiap pukulanku melepaskan sedikit demi sedikit kekuatan jahat yang mengaliri tubuh tabib itu. Kekuatanku! Tabib itu mulai gentar. Ia pun mencoba berlari menjauh meninggalkan pertempuran. Aku pun mengejarnya hingga ke tengah desa. Setidaknya dengan satu pukulan ini, aku bisa mengalahkannya. Tepat saat mencapai jangkauanku, aku melancarkan pukulan terakhir yang seharusnya bisa melumpuhkannya. Tapi belum sempat pukulanku menyentuh, tiba-tiba seseorang menahan pukulanku dan menendangku mundur. Keributan apa ini? Itu adalah prajurit kerajaan. Ada 3 orang prajurit yang mendapati pertarungan kami. Tolong, dia mencoba melukai saya, ucap tabib itu pada prajurit. Enak saja, dia tabib palsu yang mau mencelakai orang lain, balasku. Prajurit itu menatapku. Setelahnya ia bertatapan dengan tabib yang bersembunyi di belakangnya. Tangkap mereka, bawa ke markas, perintah prajurit itu. Aku kaget mendengar perintah itu. Aku tidak menyangka bahwa aku juga akan ditangkap oleh mereka. Anak ini benar. Tabib itu sudah menyantet anak saya. Anak inilah yang menolongnya. Tiba-tiba Denbira datang bersama beberapa pengawalnya. Sekali lagi prajurit itu bertatapan dengan tabib yang bersembunyi di belakangnya. Aku baru sadar. Dari dalam tubuh prajurit itu, samar-samar terlihat kekuatan hitam yang mirip dengan tabib itu. Bawa mereka ke markas. Prajurit itu tidak merubah dengan keputusannya.
Namun Denbira dan pengawalnya segera membuat barisan di depanku dan melindungiku. "Sudah saya bilang, anak ini tidak bersalah," ucap Denbira. "Kau berani melawan prajurit kerajaan?" ancam prajurit itu. "Selama yang saya lakukan benar, saya tidak akan takut," tegas Denbira. Seketika sebuah pedang melesat tertuju ke leher Denbira. Pimpinan prajurit itu benar-benar tidak main-main dengan ucapannya. Namun Denbira sama sekali tidak gentar. Seketika pengawal Denbira mencoba membantunya, tapi beberapa prajurit menghadangnya dan mengancamnya. "Serahkan anak itu atau kalian akan dicap sebagai pengkhianat," ucap prajurit itu. "Aku setia pada kerajaan Indrajaya. Fitnahmu tidak akan menggetarkanku," balas Denbira. "Kalau begitu, hukuman seorang pengkhianat adalah mati." Prajurit itu menarik pedangnya dan bersiap menebaskannya pada Denbira. Aku tidak lagi dapat menahan pemandangan ini. Sebelum pedang itu mendarat, aku melompat dan menendang pimpinan prajurit itu hingga tersungkur. "Jangan sentuh Denbira," ucapku kesal. "Berani-beraninya kau, ini perintah. Tangkap mereka atau habisi sekalian," perintah pimpinan prajurit itu. Seketika desa itu menjadi medan pertempuran antara pengawal Denbira dan prajurit kerajaan. Aku berusaha tidak membiarkan orang-orang Denbira terluka dan mencoba menghadapi prajurit itu sebanyak mungkin. Warga desa berlarian ketakutan menghadapi kejadian tak diduga ini. Suara pedang saling beradu, cipratan darah bertebaran dari pertarungan mengerikan ini. Namun tepat sebelum ada jatuhnya korban, tiba-tiba sekumpulan prajurit lain berdatangan menghentikan pertarungan kami. Ada seseorang yang sepertinya memiliki pangkat lebih tinggi di antara mereka. Ia menaiki kuda dan melompat tepat ke hadapanku dan pimpinan prajurit itu. "Hentikan!" teriak panglima itu. Mendengar teriakan itu, seketika seluruh prajurit dan pengawal Denbira menghentikan serangannya. "Tuan Brasma, mereka pengkhianat. Mereka berani melawan kami," ucap pimpinan prajurit itu. "Bohong. Prajurit itu melindungi tabib penipu yang mencoba membunuh anak saya. Anak ini hanya mencoba menolong kami." Denbira berteriak membelaku. Aku tidak tahu lagi harus bersikap apa di antara orang-orang besar ini. Namun panglima itu menatapku dan memperhatikanku. Aku merasa ada sesuatu yang ia perhatikan dari tubuhku. "Siapa namamu?" tanyanya. Putra tuan," balasku. "Apa yang terjadi?" Aku pun menceritakan pada panglima itu tentang apa yang terjadi pada Kusni, hingga tabib itu kesetanan dan berlindung pada prajurit itu. "Mana tabib itu?" tanya Tuan Brasma pada para prajurit. Prajurit itu pun membawa tabib itu ke hadapan Panglima Brasma. "Bohong, anak itu berbohong. Prajuritmu membela yang benar," ucapnya. Belum sempat melanjutkan ucapannya, sebuah tombak menusuk tepat di tubuh tabib itu dari tangan Panglima Brasma. "Tuan, bukan dia yang salah." Pimpinan prajurit itu masih mencoba membela. "Tangkap pimpinan prajurit dan anak buahnya yang bersekongkol," perintah Panglima Brasma. Saat itu juga aku dan Denbira kaget dengan keputusan itu. Aku merasa lega, tapi aku tidak tahu apa yang bisa membuat Panglima Brasma melihat kebenaran ini dan mempercayaiku. "Tuhan, kenapa prajurit kita yang ditangkap? Apa kata rakyat kita?" protes anak buah Panglima Brasma. "Surat titah Sandi Ganendra, tidak ada yang boleh melawan," ucap Panglima Brasma. Seketika suara kasak-kusuk terdengar di antara para prajurit. Mereka pun tidak lagi berani melawan perintah itu. "Titah Sandi Ganendra? Apa maksudnya?" "Nak, ayo naik." Tiba-tiba Panglima Brasma mengulurkan tangannya dan mengajakku naik ke kudanya. Saya tuan?" tanyaku bingung. "Tuan, nak putra mau dibawa kemana? Tolong ampuni dia," ucap Denbira sembari berlutut. Melihat Denbira berlutut, Panglima Brasma segera turun dari kudanya dan memintanya berdiri. "Tenang tuan, saya akan mengantarkan putra pulang ke rumah ibunya. Tapi sebelumnya, ada beberapa orang yang ingin bertemu dengannya," ucap Panglima Brasma. "Tuan kenal ibu saya?" tanyaku. Panglima Brasma tersenyum dan mengangguk.
benar ucapan Tuan?" Denbira memastikan. Panglima Brasma menoleh ke arahku sebentar. "Daryana putra Sambara. Bahkan bila anak ini meminta setengah dari kerajaan ini, Raja Indrajaya pasti akan memberikannya," ucap Panglima Brasma dengan suara yang mengecil yang hanya dapat didengar oleh kami bertiga. Ucapan itu membuat aku dan Denbira kaget. Mengapa Panglima Brasma sampai bisa berkata seperti itu? Memangnya apa yang sudah terjadi sampai Raja Indrajaya mengenalku? Dan siapakah orang-orang yang ingin bertemu denganku? Bersambung ke bagian 2, di bagian Tumbal Penunggu Bukit. Terima kasih sudah menyimak di bagian ini hingga selesai. Mohon maaf apabila ada salah kata atau intonasi yang kurang mengenakan di telinga teman-teman ya. Untuk yang mau membaca kelanjutannya duluan ya bisa langsung ke akun Twitternya Mas Dioseta ya. Ini kisah yang luar biasa ya, yang baru saya bacakan. Ini diposting tanggal 28 September tahun 2023 di Twitternya Mas Dioseta. Saya pamit dulu, sampai jumpa di Daryana Putra Sambara bagian 2 di bagian Tumbal Penunggu Bukit. Wassalamualaikum. Alhamdulillah. Sampai jumpa.